Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimu. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas rumus penting Excel lagi ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas 3 rumus penting Excel yang harus kalian ketahui atau yang wajib kalian kuasai lah. Karena 3 rumus ini sangat penting di dunia kerja dalam membantu segala pekerjaan kalian. Oke, jadi yang akan kita bahas, maksudnya rumus yang akan kita bahas kali ini adalah rumus sum, sum if, dan sum if s. Nah, disclaimer dulu teman-teman, untuk rumus sum ini aku pernah buatin di video yang lumayan lama ya, kemungkinan itu tahun lalu ya. Tapi itu aku nggak bahas 2 rumus yang kali ini akan kita bahas, yaitu rumus sum if dan sum if s. Kalau nggak salah di waktu itu aku cuman bahas rumus sum, count, sama average. Jadi 3 itu aja. Karena rumus sum ini adalah salah satu rumus dasar Excel gitu. Makanya aku buat. Oke, jadi agar lebih lengkap teman-teman, kita akan bahas ketiga keluarga rumus ini maksudnya, yaitu rumus sum, sum if, dan sum if s gitu. Oh ya, teman-teman, seperti biasa untuk file latihan kalian bisa download di bawah ini ya. Maksudnya via Google Drive ya, secara gratis tentunya. Gitu. Oh ya, dan juga teman-teman, mungkin video ini adalah video yang berbeda dikarenakan kali ini aku nggak nunjukin wajah dulu atau nggak nunjukin diri aku pakai webcam gitu ya. Dikarenakan webcam aku itu rusak teman-teman. Bukan rusak sih, agak bermasalah gitu. Makanya kali ini uh, kita akan belajar atau aku akan memberikan maksudnya memberikan tutorial sama kalian semua secara seala kadarnya aja gitu. Yang penting sound recorder atau sound ini bisa jelas kalian dengar gitu dan kalian bisa menyimak gitu ya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas. Jadi kayak biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke file latihan yang ini, data latihan yang ini, kita overview dulu teman-teman. Jadi apa itu rumus sum, apa itu rumus sum if, dan apa itu rumus sum if s gitu ya. Nah, jadi penjelasan singkatnya, rumus sum itu adalah gunanya untuk menjumlahkan semua angka dalam satu kelompok sel. Tidak ada syarat atau semua langsung dijumlah gitu. Jadi secara sederhananya rumus sum ini lagi dan lagi itu gunanya adalah untuk ngesum atau ngejumlah atau menjumlahkan semua data sel yang kalian miliki gitu. Dan tentunya tanpa ada syarat gitu. Jadi gunanya hanya satu, yaitu untuk menjumlahkan. Dan next rumus sum if teman-teman. Jadi apa itu rumus sum if? Nah, penjelasan singkatnya adalah rumus sum if itu digunakan untuk menjumlahkan uh, hanya jika memenuhi satu syarat kriteria tertentu gitu. Nah, jadi di sini dikatakan adalah cocok untuk total per kategori tertentu. Jadi gunanya rumus sum if ini adalah untuk mencari jumlah tapi menggunakan kriteria tertentu gitu. Misalkan kita pengen ngejumlahkan hanya bagian contoh aja apel gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus sum if ini. Nanti kita praktek teman-teman. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu rumus sum if s teman-teman. Jadi apa itu rumus sum if s? Jadi secara singkatnya rumus sum if s itu adalah digunakan untuk menjumlahkan angka dengan 2 syarat atau lebih. Atau di sini kan dijelaskan yaitu versi lebih lengkap dari sum if. Nah, jadi bedanya di sini teman-teman antara sum if dan sum if s. Kalau sum if tadi itu mencari penjumlahan dengan hanya memenuhi salah satu kriteria tertentu gitu. Jadi hanya satu kriteria aja. Nah, bedanya dengan sum if s,
kita itu bisa mencari atau menjumlahkan data ya dengan lebih dari kriteria yang ingin kita jumlahkan. Jadi misalnya kalian pengen menjumlahkan beberapa kriteria tertentu tapi dengan lebih, misalnya kriteria 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini dia bedanya sum if s dan sum if gitu. Nah, di sini juga ada catatan penting teman-teman. Kalau kalian mau baca juga ya, silahkan. Terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali belajar Excel gitu. Mungkin ini penting gitu ya. Nah, jadi di sini rumus sum itu dipakai saat kita ingin menjumlahkan semua total angka tanpa syarat. Nah, oh ya teman-teman, untuk rumus sum ini dia itu hanya berguna jika kita ingin menjumlahkan data di Excel itu berupa angka. Jadi kalau huruf dia nggak akan maksudnya Excel nggak akan mendeteksi gitu. Jadi khusus menggunakan data berupa huruf gitu. Nah, rumus sum if sama dipakai saat ada satu syarat, misalnya hanya kategori A gitu. Jadi misalnya kita hanya mencari salah satu kategori aja dan itu ingin kita jumlahkan. Dan itu bisa menggunakan rumus sum if. Rumus sum if s itu sama juga dipakai pada saat dua syarat atau lebih sekaligus. Seperti yang gue jelaskan tadi, rumus sum if s ini adalah rumus yang disempurnakan Excel dari rumus sum if ya gitu. Cara bedanya gini aja teman-teman. Rumus sum if tadi digunakan untuk mencari salah satu kriteria, sedangkan rumus sum if s itu menjumlahkan dari berbagai kriteria atau dari kriteria yang lebih gitu. Intinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca ya contoh penggunaannya. Jadi nanti kalian tinggal baca aja gitu. Nih. Dan ini. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman untuk overview-nya. Jadi kita tanpa berlama-lama langsung aja kita ke file latihannya. Nah, kurang lebih kayak gini juga teman-teman untuk latihan dari rumus Excel-nya. Di sini untuk latihan 1 kita akan belajar bagaimana cara ngesum atau menggunakan rumus sum. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus sum if. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus sum if s. Dan di sini sudah ada contohnya teman-teman, terutama untuk rumus sum if dan sum if s gitu ya. Oke, jadi kita langsung mulai aja teman-teman tanpa berlama-lama. Yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus sum atau bagaimana kita ingin mencari berapa jumlah data terjual gitu ya dari data penjualan yang sudah diberikan sama kita, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan ya, berapa total semua penjualan? Maksudnya total semua penjualan dari data penjualan yang ada di sini gitu. Oke. Kita langsung aja teman-teman ketikkan di sini sama dengan lalu ketik aja SUM gitu ya. Untuk pengetikan rumusnya di sini bebas teman-teman, yang penting itu sama persis ya dan nggak boleh salah gitu. Jadi bebas kalian pengen inputnya pakai huruf kapital atau huruf kecil itu bebas. Yang penting benar seperti ini. Oke, kalau udah kalian ketikkan sum buka kurung kayak biasa. Lalu kalian langsung drag aja jumlah terjual ini dari E9 sampai dengan E20 gitu ya. Karena kita kan disuruh untuk mencari total semua penjualan dari data penjualan yang ini gitu. Langsung aja kalian drag ke bawah seperti ini. Kalau udah tinggal kalian tutup kurung aja dan tekan enter. Nah, maka muncul 10.000 gini ya. 10.010 gitu ya. Oke, jadi ini dia untuk rumus sum. Next, kita akan lanjut di rumus sum if, teman-teman.
kurang lebih sama ya, tapi di sini kita ingin mencari berapa total penjualan yang apel aja gitu. Nah, di sini sama kan, apel, jeruk, mangga gitu. Oke, yang pertama kita akan cari berapa sih total penjualan dari kategori apel aja gitu ya. Langsung aja, tanpa berlama-lama kalian ketikkan sum if kayak gini ya. Harus sama pakai if, buka kurung. Nah, untuk range-nya kalian pilih kategori mana yang ingin kalian cari. Karena di sini kita ingin mencari apel, karena kalian blok di bagian tabel produk ini semuanya ya. Gitu. Ini untuk range-nya. Habis itu kalian bisa nggak usah dulu deh. Tanda pemisah, mungkin nanti tanda pemisah ya. Habis tanda pemisah di situ kan untuk sintaknya yang selanjutnya adalah kriteria. Nah, kriterianya ini adalah kategori apa yang ingin kita jumlahkan tadi. Karena di sini kita lagi dan lagi ingin mencari kategori yang apel aja, maka di sini kalian ketikkan apel. Nah, pengetikan apelnya kalian ditambahkan tanda petik seperti ini kayak biasa ya. Kalau kriteria itu kita harus diawali dengan tanda petik gitu. Lalu ketik aja apel seperti ini. Tanda petik lagi, tanda pemisah ya. Tanda pemisahnya di sini tergantung Excel kalian, teman-teman. Misalnya Excel kalian pakai koma, gunakan koma. Tapi karena di sini aku menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma gitu. Intinya gitu. Tergantung Excel kalian, teman-teman. Oke. Sampai sini udah. Habis itu tinggal sum range. Nah, sum range-nya ini adalah data yang ingin kita jumlahkan gitu. Berarti dia ada di tabel jumlah terjual ini. Nah, kalian blok semuanya karena kita ingin mencari yang apel gitu ya. Oke, kalau udah diblok semuanya, di bagian ini tinggal kalian tutup kurung aja seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kalian tekan enter. Maka muncul, jadi total penjualan untuk kategori apel itu adalah 500 penjualan. Gitu. Kebayang ya? Kebayang. Oke, kita ulang lagi, teman-teman. Jadi rumus sum if ini ada dua opsi, teman-teman. Yang pertama tadi kita menggunakan opsi yang pertama ya. Kita menggunakan opsi yang pertama. Maksudnya di sini, ditadikan untuk pengetikan kriterianya kita langsung mengetikkan seperti ini gitu. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara kita hanya apa ya bahasanya. Kita belajar menggunakan opsi yang lebih simpel lagi. Intinya gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Ini dia opsi yang kedua. Sama aja. Yang pertama kalian ketik aja sum if, buka kurung. Range-nya karena kita ingin mencari total penjualan di kategori jeruk aja, yang jeruk aja gitu ya. Maka seperti yang tadi kita blok di bagian sini tabel produk, habis itu tanda pemisah. Nah, di sini yang aku bilang opsi keduanya teman-teman. Untuk opsi yang kedua ini kalian nggak perlu lagi ketik pakai tanda kutip gini jeruk. Nah, nggak perlu lagi gitu teman-teman. Kalian tinggal klik aja bagian kriterianya yang mana gitu. Misalnya tadi kan jeruk ya, tinggal kalian klik aja yang jeruk di sini di bawah apel. Kalian klik. Nah, habis itu tinggal kalian ketikkan tanda pemisah lagi. Nah, gitu. Setelah itu kalian tinggal blok aja di bagian sum range-nya. Karena bagian sum range-nya adalah di bagian tabel jumlah terjual ini, maka kalian blok sampai bawah seperti ini. Nah, kalau udah tinggal kalian tekan tutup kurung, habis itu enter. Nah, maka muncul seperti ini, teman-teman. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Sama di bawahnya sama, teman-teman. Misalnya kalian pengen nyari yang mangga gitu ya, sama SUMIF
sum if gitu ya. Mangga berarti di bagian produk ya, ingat-ingat di bagian produk tanda pemisah kriterianya yang mangga, kalian klik aja yang mangga, tanda pemisah lagi sum range-nya di jumlah yang terjual ini gitu. Ulangi aja teman-teman seperti ini gitu. Bagian ini sama juga SUMIF, ulangi aja range-nya di bagian kota Jakarta ya, berarti di bagian kota gitu ya. Di bagian kota kalian blok karena kita ingin mencari total penjualan di bagian kota Jakarta. Oke, setelah itu kalian tinggal cari kriterianya, karena kriterianya Jakarta kalian klik yang Jakarta. Habis itu tanda pemisah lagi untuk sum range-nya kalian blok aja, kalian blok di tabel jumlah terjual semuanya seperti ini tuh. Tutup kurung dan tekan enter. Nah, muncul jadi ini dia total penjualan dari kota Jakarta gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk di bagian Jakarta tadi. Sama aja kayak yang tadi gitu ya. Di sini berapa sih total penjualan di kota Bandung aja? Misalkan berarti yang ini ya, kita mau ngesam. Sama caranya ketik sum if ya, buka kurung. Untuk range-nya apa ya? Untuk range-nya adalah kota ya, kategori yang ingin kita cari total penjualannya gitu. Karena di sini kita nyari Bandung, berarti kita butuh di tabel kota ya. Di sini kalian drag, oke semuanya kalian drag sampai bawah. Tanda pemisah untuk kriterianya. Karena di sini Bandung, kalian klik aja yang Bandung. Ini bisa ya teman-teman, kalian bisa pakai tanda petik, lalu ketik Bandung kayak gini, atau enggak kalau misalnya kalian malas gitu ya, kalian juga bisa langsung klik aja di selnya yang berisikan Bandung kayak gini gitu ya, itu bisa juga. Habis itu tanda pemisah lagi teman-teman. Di sini untuk yang terakhir yaitu sum range-nya adalah total atau yang ingin kita jumlahkan gitu ya, yang mana data ingin kita jumlahkan gitu. Karena kita ingin menjumlahkan yang di bagian kota Bandung aja, maka di sini kita drag seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu drag sampai bawah, maka kita akan fokus di tabel jumlah terjual ini. Blok sampai bawah. Kalau udah, tutup kurung dan tekan enter gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk latihan ke rumus sum if ya di sebelah ini ya. Nih kalian bisa lihat. Jadi di sini kita itu disuruh untuk mencari, tolong misalkan cari jumlah total terjual kategori apel dan di kota Jakarta saja. Berarti kita disuruh untuk mencari kategori apel, jumlahkan total terjual dari kategori apel atau buah apel gitu ya, yang ada di Jakarta gitu. Oke, kita langsung aja biar nggak bingung teman-teman. Oke, kita geser dulu aja bentar. Bentar, terlalu geser bentar guys. Nah, ini cukup. Langsung aja tekan sama dengan SUMIFS gitu ya. Jadi ditambah S gitu ya. Buka kurung. Nah, bedanya dengan sum if tadi, kalau sum if tadi kan kita nge-sum range-nya itu di akhir. Nah, tapi bedanya dengan sum if S itu untuk sum range-nya kita itu ngedrag di awal. Berarti tadi kita kan ingin mencari total terjual dari buah apel
yang ada di Jakarta gitu ya. Berarti sum range-nya kita track dari tabel jumlah terjual ini. Track semuanya kayak gini atau blok gitu ya bahasanya. Habis itu tanda pemisah. Nah, kriteria range satunya tadi kan kita disuruh mencari yang buah apel aja, berarti di sini kriteria range satunya kita fokus di tabel produk. Track di tabel produk. Kalau udah tinggal kalian tanda pemisah lagi. Untuk kriteria satunya tadi kan apel, berarti di sini kalian klik aja apel gitu ya. Klik aja apel. Nah, di sini bisa juga teman-teman kalau kalian pengen pakai tanda kutip gini A P E L gitu bisa. Tapi kalau kalian kayak malas juga gitu ya, kalian juga bisa klik aja langsung apel di sel ini, di sel C9 ini. Nah, habis itu tinggal tanda pemisah lagi, kriteria range 2-nya. Kriteria range 2-nya ini adalah tadi di daerah mana gitu. Karena di daerah Jakarta atau di daerah kota Jakarta, kita blok gitu ya. Di bagian kota ini kita blok, habis kita blok tinggal kita tanda pemisah lagi. Nah, setelah tanda pemisah ini muncullah dia kriteria range 2 gitu ya. Nah, untuk kriteria range 2-nya tadi adalah Jakarta gitu ya, atau daerah mana yang tempat apel tersebut gitu. Intinya gitu logikanya. Kalian tinggal klik aja sel yang berisikan Jakarta di sini. Nah, kalau udah tinggal kalian tekan tutup kurung. Oke, jadi kita breakdown dulu, teman-teman. Breakdown dulu maksudnya. Jadi, yang pertama itu adalah sum range atau data dari kategori yang ingin kita jumlahkan gitu. Habis ini ya, habis itu kriteria range 1 maksudnya tempat data yang ingin kita cari kategori tersebut, ya ini ya, di tabel produk yang ini kita blok C9 sampai C20. Habis itu kriteria range 1-nya tadi karena kita ingin mencari di bagian buah apel aja, maka kalian klik aja yang apel, dia ada di sel C9. Sudah, habis itu kriteria range 2 itu dia maksudnya adalah daerah mana penempatan apel tersebut gitu yang banyak terjual. Karena di sini di daerah Jakarta, teman-teman. Maka di sini kalian blok di bagian kota ya. Blok sampai bawah dari D9 sampai D20 gitu ya. Habis itu di bagian akhir atau kriteria range 9 ya. Itu adalah kriteria atau daerah mana yang maksudnya daerah penempatan tempat penjualan apel tadi gitu. Maka di sini Jakarta gitu. Di bagian sel D9 gitu ya. Kurang lebih gitu ya, teman-teman. Mudahan kalian paham gitu ya. Aku harap paham. Oke, kalau udah tinggal kalian tekan enter. Nah, muncul 250 di kategori buah apel yang ada di Jakarta gitu. Nah, di bagian ini tinggal kalian drag aja ke bawah, teman-teman. Ini. Nah, di sini tinggal kalian ubah, teman-teman. F2 gitu ya. Di bagian ini kan kriteria range 1, teman-teman, C10. Oh, udah, teman-teman. Ternyata udah di sini di bagian Bandung. Ntar ya ya. Ya udah, teman-teman. Di bagian Bandung. Kita cek dulu ya. Ini nggak aku kunci loh, teman-teman. Kriteria range 1. Ntar. Kok 2 sih? Ntar, guys. Salah, teman-teman. Jadi kita isi ulang aja, teman-teman. Karena aku ragu juga, teman-teman, tadi dia nggak sesuai kalau misalnya kita nggak input satu-satu.
Oke, kita input satu-satu aja ya teman-teman, pelan-pelan aja untuk tutorial kali ini, nggak usah cepat-cepat gitu ya. Yang kedua kita itu disuruh mencari yang bagian buah jeruk, total penjualan buah jeruk gitu ya, yang ada di Bandung gitu. Oke, langsung aja. SUMIFS, ingat pakai S. Oh salah, buka kurung, sum range-nya, data jumlah terjual ini ya, tabel jumlah terjual, lalu sampai bawah, tanda pemisah, kriteria range satunya, karena kita pengen nyari buah jeruk, maka di bagian produk kita blok ya, tabel produk, tanda pemisah, untuk bagian kriteria satunya, yaitu jeruk, kalian klik jeruk ya, tanda pemisah lagi, kriteria range 2-nya, kriteria range 2-nya di bagian kota mana, kalian blok di bagian tabel kota. Setelah itu tanda pemisah lagi. Untuk yang terakhir itu kriteria 2. Jadi kotaknya tadi disuruh di Bandung. Oke. Buah jeruk total buah jeruk terjual di Bandung. Berarti klik Bandung. Kalau udah tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka muncul 155, teman-teman. Kita cek. Nah, benar, sesuai. Oke, lanjut. Yang sekarang kita akan nyari jumlah apel, bukan jumlah sih, total apel terjual di daerah Bandung. Sama SUMIFS, SUMIF, buka kurung, sum range, berarti jumlah terjual ya, tabel jumlah terjual, tanda pemisah, habis itu kriteria range 1 di bagian buah apel, maka di bagian tabel produk semuanya kalian blok. Tanda pemisah lagi kriteria 1, karena di sini disuruh untuk nyari yang apel, kalian klik yang apel ya. Habis itu tanda pemisah lagi kriteria range 2-nya. Di sini daerahnya daerah mana atau kotanya kota mana, karena Bandung kita blok di bagian kota Bandung, di bagian tabel kota ya maksudnya. Habis itu tanda pemisah lagi kriteria range 2, masuk kriteria range 2, kriteria 2-nya kalian klik yang Bandung gitu ya. Berarti kalian klik sel yang ada tulisan Bandung seperti ini. Kalau udah tinggal tutup kurung, tekan enter, maka muncul. Selanjutnya kita akan nyari jumlah maksudnya total yang terjual, total gitu, total yang terjual buah mangga yang ada di Surabaya gitu ya. Oke, SUMIFS, SUMIF, buka kurung, sum range, seperti tadi sama aja, blok jumlah terjual karena ini yang ingin kita cari gitu ya jumlahnya. Tanda pemisah, habis itu kriteria yang 1 di sini mangga gitu ya, sama kayak tadi, blok aja di tabel produk. Kalau udah tanda pemisah lagi, kriteria range 1-nya tadi buahnya apa, buah mangga, berarti di sini kalian klik sel yang berisikan mangga gitu ya. Kalau udah tanda pemisah lagi, habis tanda pemisah kriteria range 2-nya, kotaknya di kota mana gitu ya, kalian blok aja semuanya di bagian kota ya, karena ini range itu artinya menggabungkan gitu ya. Habis itu tanda pemisah lagi, di sini kriteria 2-nya adalah Surabaya. Jadi kalian klik aja sel yang berisikan data Surabaya ini. Kalau udah tinggal kalian tekan enter dan maksudnya kalian tekan tutup kurung dan tekan enter gitu. Oke guys, mungkin itu dia ya dari latihan rumus sum, sum if dan sum if s. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir tadi yang di sini itu kemungkinan salah gitu ya. Salah aku buat gitu ya. Karena itu beda topik lagi, teman-teman, dan aku juga harus perlu belajar lagi gitu ya untuk penggabungan antara rumus sum if dan rumus if kalau nggak salah gitu ya. Jadi anggap aja nggak ikut gitu ya. Oke, jadi itu dia teman-teman kurang lebihnya.
Dan kalian bisa coba sendiri nanti ya setelah menonton video ini. Jadi aku harap kalian langsung praktek gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, dan mohon maaf jika untuk penyampaian terlalu cepat dan juga uh, banyak hal yang nggak kalian paham tentunya, misalnya gitu ya. Mohon maaf teman-teman, karena di sini aku juga sambil belajar juga gitu ya teman-teman. Dan juga pastinya aku mau berbagi untuk teman-teman gitu. Oh, jadi ini rumus sum, dan jadi gini juga penggunaan rumus sum if, dan seperti ini juga penggunaan rumus sum if, kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja. Nggak banyak yang bisa aku katakan. Dan jangan lupa praktek ya teman-teman. Intinya praktek gitu ya. Dan aku juga mau berterima kasih ya untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sampai akhir video ini maksudnya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman. Karena subscribe dari kalian semua itu, atau dukungan dari kalian semua itu, akan membuat aku lebih bersemangat untuk memberikan latihan Excel dan juga belajar Excel gitu. Jadi kita bisa sama-sama terus gitu untuk belajar Excel. Oke guys, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Gio Kasimu. Terima kasih.